Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran bab 3 yang berjudul ibadah salat sunnah atau tahajud. Pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran kelas 11 semester ganjil tahun 2020. Materi pokok kita pada judul materi ini adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 78-79. Bagian pertama, hari ini kita akan membaca, menjelaskan isi kandungan, kemudian menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dan 79, serta menjelaskan tentang keutamaan dan tata cara sholat tahajud. Adapun bagian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah dan menganalisis tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78-79. Baik, langsung saja kita masuki materi. Kita mulai materi pelajaran hari ini. Pertama kita baca dulu surah Al-Isra ayat 78-79. Perhatikan dan ikuti dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aqimis shalah, dirikanlah salat, liduluki syamsi, dari sesudah matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam, wa qur'anal fajr, dan dirikanlah pula salat subuh, inna qur'anal fajr, sesungguhnya salat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan kamu dan menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Penjelasan surah Al-Isra ayat 78. Yang dimaksud dengan lidulukis syamsi, aqimis sholata, dirikanlah sholat, lidulukis syamsi, dari matahari tergelincir. Yang dimaksud adalah sholat yang dilaksanakan pada saat matahari tergelincir, yaitu sholat zuhur. Laksanakanlah sholat mulai matahari tergelincir. Ini mulai sholat zuhur. Nah, kemudian ila ghasaqil lail, yang dimaksud dengan ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Yang dimaksud adalah sholat yang dilaksanakan pada saat permulaan malam, ketika menutup gelapnya, ketika cahaya matahari hilang. Nah, ketika itu maka sholatlah, sampai waktu itu sholat. Yang dimaksud adalah sholat isya. Jadi artinya dari tergelincir matahari sampai permulaan malam, hilangnya cahaya matahari dan tertutup dengan kegelapan malam, laksanakanlah sholat. Artinya dari sholat zuhur yang dijelaskan dengan hadis-hadis dan ayat yang lain, ini secara ringkas Allah menyuruh kita untuk sholat fardu
mulai dari zuhur, asar, maghrib sampai isya. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian yang dimaksud dengan wa Qur'an al-fajri. Nah, secara khusus ayat ini memerintahkan. Yang dimaksud wa Qur'an al-fajri adalah sholat subuh yang disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Jadi lengkap sudah. Surah Al-Isra ayat 78 ini menjelaskan tentang waktu sholat secara umum, mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, kemudian terbit fajar, melaksanakan sholat subuh. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan keutamaan sholat subuh, yaitu sholat subuh disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam. Sip malaikat berganti antara malaikat malam dan malaikat siang itu pada waktu subuh. Jadi ketika malaikat malam naik ke langit untuk melaporkan amalan hambanya, dia terakhir melihat dalam keadaan sholat subuh. Begitu juga malaikat siang yang datang pertama kali yang dilihat adalah seorang hamba tersebut sedang sholat subuh. Nah, maka di sini banyak keutamaan. Mungkin lebih secara khusus lebih banyak lagi. Silakan cari referensi bagaimana keutamaan sholat subuh. Tapi di sini secara ringkas kesimpulannya surah Isra ayat 78 menjelaskan tentang waktu sholat fardu yang dilaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu dari sholat zuhur, asar, maghrib, sampai pada saat permulaan malam, ila ghasaqil lail, yaitu sholat isya. Dan sholat subuh pada saat fajar disertai dengan penjelasan keutamaan melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam. Baik, penjelasan surah Al-Isra ayat 79 di dalam tafsir Jalalain, wa minal laili fatahajjad, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, sholatlah kamu, bihi, dengan membaca, yakni membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu dalam sholat malam sangat dianjurkan ayat-ayat yang dibaca ketika sholat ini panjang. Makanya bagus bagi penghafal Al-Quran mengulang hafalannya dalam sholat tahajud. Nafilatalak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sholat-sholat fardu. Mudah-mudahan Tuhanmu mendudukkanmu di akhirat kelak pada tempat terpuji, di mana semua orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan yang memberi syafaat pada hari diputuskannya segala amal perbuatan. Jadi kesimpulannya di surah Al-Isra ayat 79 adalah menjelaskan tentang perintah melaksanakan sholat tahajud pada sebagian malam dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai ibadah tambahan selain sholat fardu 5 waktu. Inilah penjelasan surah Al-Isra ayat 78-79. Yang pertama di ayat 78 menjelaskan tentang waktu atau perintah sholat fardu 5 waktu. Kemudian di surah Al-Isra ayat 79 Allah memerintahkan agar khususnya memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholat tahajud bagi Nabi ini hukumnya adalah wajib. Nah, sedangkan bagi umatnya ini adalah sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan, yang banyak sekali keutamaan yang diperoleh apabila istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Nah, sebagai ibadah tambahan bagi kita selain sholat fardu 5 waktu. Sekarang keutamaan dan tata cara sholat tahajud.
Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, salat apakah yang paling utama sesudah salat wajib? Rasulullah menjawab, salat tengah malam atau salatul lail, salat malam. Salat malam ini ada terbagi dua. Ada yang disebut dengan qiyamul lail, ada yang disebut dengan tahajud. Adapun qiyamul lail itu salat yang tidak diawali dengan tidur. Jadi tidak ada ujian, tidak ada rasa berat melawan kantuk untuk bangun tidur melaksanakan salat tahajud. Nah, itu hanya disebut qiyamul lail. Adapun tahajud ini harus didahului dengan tidur. Setelah salat Isya, kemudian tidur, tengah malam bangun. Nah, ketika bangun lalu melaksanakan sholat, nah itu yang disebut dengan tahajud. Mungkin ada yang menyamakan ini dan ada yang tidak. Tapi untuk diketahui itulah perbedaan. Ada sholat malam yang disebut dengan qiyamul lail, ada sholat malam yang disebut dengan tahajud. Nah, tahajud ini hajat bersungguh-sungguh. Keutamaannya ada beberapa keutamaan. Yang pertama, menjadikan pelakunya memiliki sifat rendah hati. Ini hati. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63-64, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan merendahkan diri dan apabila diganggu oleh pembicaraan orang-orang bodoh, mereka hanya menjawab dengan ucapan yang baik. Mereka itu semalaman beribadah kepada Tuhan mereka, baik dengan sujud maupun dengan berdiri. Sujudnya lama diisi dengan doa, berdirinya lama diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dia hafal. Nah, inilah sifat orang yang mengistiqomahkan salat malam. Dia rendah hati, tidak cepat emosi dengan ocehan, hinaan, bahkan fitnah orang lain. Nah, pembicaraan orang-orang bodoh di sini artinya orang-orang yang tidak mengetahui faktanya, kebenarannya. Nah, maka dia menganggap ini hanya sebagai ujian. Oleh sebab itu dia sambut dengan baik. Dia balas dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak temperamen atau tidak langsung emosi, karena memang hatinya sudah dilembutkan, sudah rendah hati. Kenapa jadi bisa rendah hati? Disinilah Allah menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang semalaman beribadah kepada Tuhan mereka. Artinya semakin banyak sholat malamnya, semakin baik, lembut, tulus hatinya. Tidak merasa sombong, tetapi sebaliknya rendah hati. Nah, itu keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Yang kedua, menjadikan pelakunya sebagai hamba yang bersyukur. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, sungguh Rasulullah SAW berdiri dan sholat hingga kedua telapak kakinya atau kedua betisnya bengkak. Lalu beliau ditanya, maka beliau menjawab, bukankah aku ini seorang hamba yang banyak bersyukur? Nah, disinilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Tetapi bagi orang yang mampu istiqomah melakukan sholat malam, maka dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, melepaskan simpul godaan setan, mengusir setan, serta menjadikan badan segar dan penuh semangat. Jadi orang-orang yang melazimkan sholat malam, sholat subuh berjamaah, ini dapat melepaskan simpul godaan setan atau dapat mengusir setan serta menjadikan badan segar dan penuh semangat. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada waktu seorang sedang tidur, setan membuat 3 buah simpul di kepalanya.
Untuk setiap simpul ia mengatakan, tidurlah engkau sepanjang malam. Bila ia terbangun lalu menyebut nama Allah, lepaslah suatu simpul. Jika ia berwudu, lepas pulalah satu simpul. Dan jika ia sholat, terbukalah seluruh simpul. Pada waktu bangun pagi, ia akan merasa penuh semangat dengan badan yang segar. Jika tidak, dia akan bangun pagi dengan perasaan serba tidak enak dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Itu keutamaan yang ketiga. Adapun keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, baik kita sebutkan saja. Memperoleh pahala yang paling utama setelah sholat fardu. Kemudian yang keempat, yang kelima, menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah karena menjadi orang yang dicintai Allah. Ketujuh, meraih tempat terpuji. 8, menerima segala pemberian Allah di akhirat. 9, memperoleh kesenangan di surga. Dan yang ke-10, dilebihkan kedudukannya daripada orang kafir. Itulah penjelasan dari bagian pertama terkait dengan Quran surah Al-Isra ayat 78-79, yang kesimpulannya ayat 78 menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu, dan ayat ke-79 ini menjelaskan tentang perintah sholat tahajud. Kesimpulannya itu. Dan adapun keutamaan sholat tahajud tadi sudah Bapak bacakan, dan yang terakhir tata cara sholat sunnah tahajud. Di antaranya ada waktu sholat tahajud dan jumlah rakaat sholat tahajud. Waktu sholat tahajud dilakukan dimulai sesudah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Ini jadi salah satu syarat sholat tahajud ini, harus tidur terlebih dahulu. Waktunya terserah, mulai dari habis atau sesudah sholat isya sampai sebelum subuh. Nah, di antara sholat isya dan sholat subuh ini adalah waktu sholat tahajud. Setelah isya tidur, jam 9 bangun. Nah, ini juga. Tetapi ini setelah isya bangun, tidur, baru bangun lagi setelah jam 12 misalnya. Nah, lalu sholat tahajud. Waktunya bisa di pertengahan malam, sepertiga malam, atau di akhir pertengahan malam, dari pukul 00 sampai 4.30, atau 5 atau 10 menit sebelum waktu subuh tiba. Namun waktu yang paling utama di sepertiga malam, yaitu antara pukul 1.30 atau pukul 2.30. Nah, ini waktu yang paling utama. Tapi sholat tahajud tidak dibenarkan kalau sebelum jam 12 atau sebelum pertengahan malam. Itu bukan termasuk sholat tahajud lagi, belum masuk. Jadi mulai pertengahan malam sampai akhir 3 malam. Meskipun waktu sholat tahajud ini sholat malam ini mulai dari setelah isya. Kemudian dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasanya melakukan sholat 11 rakaat antara waktu setelah isya sampai dengan sholat subuh. Beliau salam tiap 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Kemudian jumlah rakaat sholat tahajud. Jumlah rakaat sholat tahajud sholat malam mulai 2 rakaat sampai sebatas kemampuan. Jadi tidak ada batasnya. Berapapun jumlah rakaat silahkan. Rasulullah biasa melakukan 8 rakaat ditutup dengan 3 witir. Atau dalam hadis ini Rasulullah melaksanakan 5 witir. 5 rakaat sholat witir. Dari Aisyah, sungguhnya Rasulullah SAW biasanya bila bangun dari tidurnya beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian sholat 8 rakaat. Pada setiap rakaat beliau duduk dan salam,
kemudian melakukan sholat witir 5 rakaat tanpa duduk dan tanpa salam kecuali rakaat kelima. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan penjelasan surah Al-Isra ayat 78-79 dan keutamaan sekaligus tata cara sholat tahajud. Semoga kita bisa dapat mengamalkan, khususnya bisa istiqomah sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya, dan lebih bagus lagi apabila berjamaah, karena sholat berjamaah itu 27 derajatnya lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Insya Allah kalau kita mulai sejak dini membiasakan sholat tepat waktu dan berjamaah, insya Allah ke depannya dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud, karena ini luar biasa banyak keutamaannya. Hanya sedikit yang bisa Bapak sampaikan di sini, namun kalian bisa mencari keutamaan-keutamaan yang lain. Dan keutamaan itu tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca keutamaan dari buku atau internet, tetapi keutamaan atau manfaat tahajud itu baru bisa dirasakan apabila kita istiqomah melakukan tahajud. Mulai dari yang ringan dulu, misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, tapi konsisten setiap malam 2 rakaat, bangun, kemudian tidur lagi, jangan lupa bangun sholat subuhnya. Nah 2 rakaat, terus 4 rakaat, sampai 8 rakaat rutin setiap hari, entah setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 40 tahun baru merasakan lezatnya manfaat sholat tahajud. Nah dalam proses itu makanya kita harus komitmen, berusaha memaksa diri untuk melakukan sholat tahajud. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi sebanyak apapun kita membaca keutamaan sholat tahajud, apabila tidak dilakukan atau dilaksanakan, maka tidak ada rasa yang dapat diraih, tidak ada manfaat yang dapat dirasakan, kecuali orang yang mau memaksa dirinya untuk melakukan sholat tahajud. Nah, sebagai motivasi awal, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sholat fardu tepat waktu, berjamaah, dan sholat tahajud di sepertiga malam. Yang terakhir, sini ada tugas, tuliskan 1 ayat Al-Quran Arab dengan artinya, dan 1 hadis Arab dengan artinya, serta 3 keutamaan sholat tahajud, yang tujuannya menjadikan kamu atau kalian yang menulis termotivasi untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi tugas ini sebagai motivasi kita, kalau perlu cari ayatnya yang bisa memotivasi, dan hadis dan keutamaan-keutamaan yang sesuai dengan minat kita. Bahkan boleh ditempel tugasnya. Tapi di sini Bapak minta tulis di buku catatan, lalu foto dan kirim nanti di link yang sudah Bapak sediakan. Demikian itu tujuan pemberian tugas Bapak kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.